Welcome Church! Seluruh pelajar SMP dan SMA, dimanapun kalian berada, balik lagi bareng kita di Ibadah Khusus Pelajar, Radiant. Oh ya guys, hari ini kita berdua lagi happy banget nih. Kita lagi seneng banget karena hari ini Ibadah Radiant ada di setup yang baru loh. Yes, by the way, how's your week going guys? Wah, pasti pada happy juga kan? Karena kita udah pada libur sekolah. Rencananya liburan ini hal produktif apa nih yang mau kalian lakuin? Kalau lu, mau ngapain nih Jen? Gue kayaknya mau sepedaan sih, soalnya literally which is lagi tren gitu loh. Kalau lu gimana nih? Kalau gue sih dengan bermain permainan papan, bermain tic-tac-toe, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe, kemudian menyelesaikan puzzle, menonton TV, minum coklat panas, menyelesaikan puzzle, bermain permainan papan. Wow, menarik sekali ya. Anyway, teman-teman, daripada gue ikutan main tic-tac-toe dan minum coklat panas, gue mau sambut teman-teman yang baru pertama kali join ibadah online kita. So, welcome guys! Jangan lupa ya, kalian bisa scan QR code di bawah ini untuk mendapatkan special gift dari kita. Bener banget. Oh ya, gue juga mau ngingetin untuk kita semua untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Caranya, kalian tinggal transfer melalui nomor rekening di bawah ini, atau langsung aja scan QR code yang ada di layar menggunakan aplikasi wallet kalian. Ya udah kalau gitu, gue udah excited banget nih buat memuji Tuhan dan mengikuti ibadah hari ini. Karena pastinya bakal ada vibes yang baru dengan suasana yang baru ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Selamat beribadah! Halo anak muda, dimanapun kalian berada, gue mau ajak kalian untuk sama-sama nyanyikan lagu ini. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Come on. Here we go, we sing. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, tambahkanku selamanya. Dalam segenap hati kita katakan, hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, tambahkanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, tambahkanku selamanya, selamanya. Kita katakan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya
kita semua. We love you Jesus. Kami mau berikan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Thank you God. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya ku mau mengikutimu, ikuti kehendakmu. Bawa kami mengenal hatimu, bawa kami untuk mengenal panggilan yang sudah Engkau siapkan di dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk menjalani itu Tuhan. We want to sing to you Lord. Lift up your voice. Standing here in your presence, in the grace so relentless, I am one by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. yes Lord. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your when I'm lost, you pursue me. Lift my hand to see your glory, Lord. Come home, so beautiful. In you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret. I'm wide awake. I'm wide awake, growing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear and move, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love so deep, come on. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Oh, Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life.
drawing closer by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, love. Your love, washing over all our sin. Your love, your love, your love, your love, your love, your love, washing over all my sin. Semua ku serahkan kepadamu. Masa mudaku ku mau taruh di dalammu. Biar kau yang pakai, biar kau yang pakai untuk genapi janjimu. Biar kau yang pakai untuk genapi setiap janjimu, setiap firmanmu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik. Sembah Dia. God, you are worthy to be praised. Sepanjang hidupku ku mau serahkan padamu. Sepanjang hidupku ku serahkan ke dalam tanganmu. Semua janji
Halo teman-teman pelajar dimanapun kalian berada, gimana kabarnya nih? Udah pada bagi rapot dong pastinya. Saya harap hasilnya sesuai dengan yang teman-teman harapkan ya. Saya juga mau ngucapin happy graduation buat teman-teman kelas 6 dan kelas 9 yang sekarang officially ganti seragam. Saya sangat bersyukur hari ini bisa share lagi dengan teman-teman dan sebelum kita mulai mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau selalu menuntun kami dalam situasi apapun dalam hidup kami. Saat ini kami minta Roh Kudus tuntun pimpin kami agar kami bisa mengerti, memahami firman yang akan disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tahun 1993 ada seorang ahli antropologi dari University of Oxford yang melakukan penelitian tentang relasi. Hasilnya adalah manusia mampu untuk punya relasi dengan 150 orang di dalam waktu yang bersamaan. Wah banyak ya teman-teman. Tapi relasi yang dimaksud bukan cuma sekedar tahu, tapi relasi yang lumayan dekat. Bayangin, dari awal kita hidup, kita punya relasi yang dekat dengan papa, mama, lalu adik kakak kita, kakek nenek, om tante kita, tetangga. Lalu kita mulai masuk sekolah TK, mulai punya teman-teman sekelas tuh. Punya teman-teman SD, teman-teman SMP, dan sampai akhirnya kita lulus SMA, udah gak kehitung berapa banyak pertemanan yang kita jalin. Kemungkinan besar lebih dari 150 orang. Nah gimana dong? Tapi ada kabar baiknya, penelitian selanjutnya mengatakan bahwa teknologi bisa ngebantu kita buat jaga relasi. Karena kita bisa lebih mudah berkomunikasi lewat sosmed. Nah, walaupun kita bisa memaintain relasi sama 150 orang, tapi ada fakta lagi yang menarik. Ternyata, menurut penelitian, kita cuma punya 5 orang teman dekat yang kita cari waktu kita ngalamin masalah. Teman dekat yang kita cari waktu kita mau curhat, butuh pertolongan, butuh teman waktu kita lagi dalam masa-masa susah. Dalam persahabatan atau pertemanan, kita bakal saling mempengaruhi satu sama lain. Semakin kita dekat, semakin kita akan saling mempengaruhi. Dan kita gak bisa menghindari pengaruh tersebut. Kayak waktu saya bikin omelet kemarin ini. Saya punya beberapa telur. Biasa aja kan telurnya. Saya mau buat omelet nih. Pasti puas banget kalau pakai banyak telur gini. Ini telur yang pertama. Ini telur yang kedua. Ini telur yang ketiga. Asik banget nih kayaknya nih. Kok ada bau aneh nih guys? Setelah telur yang ketiga ini dipecahin, ini agak aneh nih. Ya ampun, telurnya ternyata busuk. Teman-teman bisa lihat, ini ada kayak warnanya udah keijo-ijoan gitu guys. Duh, gimana ya? Ini semuanya udah terlanjur gue masukin ke satu teflon ini. Kira-kira masih bisa gak ya dijadiin omelet? Kira-kira mau gak ya makannya? Tapi sayang sekali kayaknya gak bisa lagi dipakai nih guys. Terpaksa saya buang semuanya. Nanti saya buang belakangan. Karena satu telur yang busuk, 2 telur lainnya jadi ikut kebuang. Karena udah nyampur, semuanya udah nyatu kayak gini. Sama kayak relasi, setiap individu di dalamnya mempengaruhi relasi tersebut. Kalau ada satu aja yang busuk kayak telur ini, maka hubungan tersebut gak bisa dinikmati. Relasi yang sehat terdiri dari pribadi-pribadi yang sehat di dalamnya. Tapi sama kayak telur-telur omelet saya yang fail tadi, saya gak tahu mana telur yang busuk, dan mana telur yang bagus sebelum saya pecahkan ke dalam teflon. Kita juga nggak tahu pribadi seseorang sampai ketika kita dekat dan tahu aslinya. Karena kalau dari jauh, kalau sekilas aja semuanya kelihatan baik dan bagus. It's so tricky guys. Kalau gitu, gimana supaya kita bisa jadi pribadi yang baik dan memilih teman dekat dengan baik? Kita mau lihat sama-sama apa yang firman Tuhan bilang soal relasi. Di Yohanes 13 ayat 35 dibilang gini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Tuhan
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus menyukai persahabatan loh. Dia senang banget berelasi. Bahkan dia mati di kayu salib untuk relasi. Dia tahu bahwa dosa misahin manusia dengan Allah. Dan Yesus rela buat nebus dosa kita agar kita bisa bersahabat lagi dengan Tuhan. Tanpa ada halangan dosa. Karena hubungan itu begitu penting, Tuhan ngajarin kita dasar-dasar buat bangun hubungan. Yaitu dengan saling mengasihi. Saling mengasihi ya. Karena dalam persahabatan yang sejati terdapat sikap timbal balik. Love one another. Nah yang pertama adalah saling menghibur. 1 Tesalonika 4 ayat 18 saya akan bacain buat teman-teman. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Di versi NKJV bilang gini, therefore comfort one another with these words. Perkataan kita sangat berdampak, apalagi buat teman-teman terdekat kita. Sebagai sahabat yang baik, kita bisa milih untuk ngucapin kata-kata yang bisa ngehibur teman kita. Karena kita gak pernah tahu apa yang lagi dialamin oleh teman kita saat itu. Mungkin dari luar kelihatannya dia baik-baik aja, santuy aja, ketawa-ketawa aja. Tapi siapa yang tahu kalau sebenarnya dia baru ngalamin hal-hal yang buruk. Having a bad day. Penghiburan kita bisa ngasih sedikit kenyamanan atau comfort buat teman kita itu dan nguatin dia ngelewatin hari tersebut. Saling yang kedua, firman Tuhan bilang untuk kita saling menasihati. Ibrani 10 ayat 25. Tetapi marilah kita saling menasihati. Di Alkitab versi English Standard Version dibilang, but encouraging one another. Setiap orang ternyata ada waktunya butuh di-encourage loh teman-teman. Butuh dikuatin loh waktu kita lagi gak kuat, lagi takut, lagi gak berani ambil keputusan yang benar, lagi gak kuat sama keadaan deh pokoknya. Nah sahabat yang baik bakal encourage kita dengan nasihat-nasihatnya. Nguatin kita biar kita gak nyerah. Tapi justru ngedorong kita buat maju terus dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Saling yang ketiga. Sebagai sahabat yang baik, firman Tuhan bilang buat kita saling memperingatkan. Kolose 3 ayat 16 bilang gini, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Di bahasa Inggrisnya, teach and counsel each other. Ada kata-kata counsel di sini. Waktu kita deket, kita bakal cerita apa adanya diri kita, masalah kita, perasaan kita. Dan di situ sebagai sahabat yang baik, kita bersedia buat ingetin sahabat kita agar dia tetap ngambil keputusan yang sesuai firman Tuhan. Kita bisa ngobrol, disebutnya counsel ya, tentang sisi baik, sisi buruk, kalau gua ambil keputusan ini gimana, kalau ambil keputusan itu gimana. Dan siap ngasih tahu kalau seandainya sahabat kita salah ambil langkah dan kita pun siap buat diingatkan kalau kita yang salah. Setiap kita pasti pernah dong ngalamin masa sulit dan yang kita harapin di situasi yang susah itu adalah adanya teman dekat, orang yang dekat yang ngasih penghiburan, ngasih comfort, ngasih bantuan. Nah tapi sebelum kita dihibur dan ditolong, ada baiknya kita ngehibur dulu dan nolong terlebih dahulu orang-orang yang butuh pertolongan kita. Dalam persahabatan, setiap pribadi sebaik apapun orang tersebut tetap gak ada yang sempurna. Termasuk kita pun jauh dari sempurna. Karena itu kita perlu yang namanya saling mengampuni waktu sahabat kita ngelakuin kesalahan. Waktu kita jadiin Tuhan pusat dari persahabatan kita dan pusat dari semua relasi yang kita bangun, maka apapun yang terjadi Tuhan bakal turut campur. Sama kayak segitiga, Tuhan ada di puncaknya. Waktu kita mengasihi Tuhan dan sahabat kita pun mengasihi Tuhan, maka Tuhan bakal turut campur dan membuat segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Minggu-minggu ini kita masuk dalam masa liburan nih teman-teman. Terus bentar lagi bakal ganti kelas, ganti seragam, ganti teman-teman. Mungkin ada yang excited banget, wah teman baru, wah kelas baru, wah liburan. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin pusing ya, liburan mau ngapain, gak boleh kemana-mana, khawatir, kita gak pernah ketemu sama teman sekelas, ketemunya gak tahu bulan apa. Teman-teman di masa-masa yang gak pasti di depan ini, kita gak bisa ketemu dengan teman-teman sekelas karena sekolah online, kita gak usah khawatir. Karena dalam Tuhan selalu ada pertolongan dan penghiburan, ada comfort.
karena dialah sahabat kita yang sejati. Kalau kamu mau belajar jadi sahabat yang sejati, hal yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah jadikan dulu Yesus sahabatmu. Dia mau loh jadi sahabat kamu. Dia yang bakal tolong kamu untuk jadi sahabat bagi orang-orang di sekitarmu. Dan kalaupun hari ini kamu lagi ngerasa gagal jadi sahabat, lagi ngerasa putus asa, gue emang bukan teman yang baik. Tuhan pengen bantu kamu dan tuntun kamu untuk kamu bisa jadi sahabat yang baik. Saya mau ajak teman-teman datang sama Tuhan yuk hari ini. Kalau kamu lagi ngerasa kesepian, lagi lonely dan alone tuh beda. Kalau kita lagi lonely, sekalipun banyak orang di sekitar kita, punya banyak teman, tapi ada kesepian dalam hati kita yang gak bisa kita jelaskan. Dan saat itulah kita butuh Tuhan yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau undang Engkau untuk menjadi sahabatku, jadi juru selamatku, dan jadi yang terutama dalam hidupku. Saat ini Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Aku minta Tuhan yang menuntun hidupku. Tuntun aku Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang yang akan membawaku semakin mendekat pada Tuhan. Dan tuntun aku kepada orang-orang yang butuh pertolonganku. Ajar aku Tuhan untuk saling mengasihi dengan sahabat-sahabatku. Berikan aku kekuatan dan kasih-Mu agar aku bisa mengasihi sesamaku seperti Engkau mengasihi aku. Saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau kuat melangkah dalam keadaan apapun. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Terimalah berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Bagi kalian yang perlu dukungan doa, teman-teman bisa scan QR Code yang ada di layar. Dan akan ada kanselor-kanselor yang siap untuk mendoakan teman-teman. God bless you. Wah, thank you banget buat Kak Sheryl yang udah nyampein sermon yang powerful banget. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kita jadi telur busuk kayak yang Kak Sheryl bilang tadi. Setelah ini, jangan lupa untuk join small group bareng kita ya. Dan ada hal penting yang gak pernah bosen nih buat gue ingetin, yaitu follow Instagram kita di @grabsing, biar gak ketinggalan info-info menarik seputar kegiatan kita. Dengar-dengar sih ya, ada kejutan spesial lagi loh buat minggu ini. Kejutan apa lagi nih Jen? Makanya biar tahu, cari infonya di @grabsing ya. Oke deh, kalau gitu, sekian dulu info dari kita. Share ibadah ini ke teman-teman kalian kalau ibadah ini memberkati kalian. See you next weekend. God bless you.